standing alongside my friend, Indonesian President Bapak Prabowo Subianto. Thank you, Honorable Anthony Albanese, Prime Minister of Australia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia semakin menunjukkan taringnya, beragam alutsista modern terus berdatangan, baik dari dalam maupun luar negeri, memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan besar di kawasan. Menariknya, Australia yang dulu kerap mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, kini justru menunjukkan sikap hormat dan bersahabat. Mereka sadar, Indonesia adalah masa depan Asia Pasifik dan mitra strategis menghadapi ancaman global ke depan. Kemajuan militer Indonesia bikin tetangga-tetangga kaget, apalagi Indonesia akan membeli jet tempur Cina. Hari ini adalah terobosan teknologi industri pertahanan yang kita semua sudah lihat bersama. Ini memerlukan dukungan dari semua pihak agar supaya teknologi militer yang kita bangun bisa mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia dan juga para teknokrat kita ajak untuk ikut serta membangun teknologi militer yang ada di Indonesia. Indonesia beli jet tempur Cina bernilai $9 bilion. So ini antara perkembangan terbaru daripada jihad kita serumpun, yang di mana diorang shopping lagi jet pejuang selepas Kaan Turki, Rafale Perancis dan juga F-15EX US. Kini diorang shopping satu lagi jet, iaitu jet J-10 China. Jet itu sebanyak 42 buah bernilai $9 bilion, dan ini sebahagian daripada rancangan 25 tahun pemodenan tentera Indonesia yang dirancang daripada 2020 sampai 2045 lah. Rancangan tu melibatkan rancangan pemodenan sebanyak $125 bilion. Dan kebanyakan penganalisis pertahanan mendapati bahawa tujuan Indonesia beli jet ni adalah nak mengurangkan kesan geopolitik lah. Sebab sekarang ni geopolitik korang tahu kan, US gaduh dengan China, US gaduh dengan Rusia. So, Indonesia rasa diorang perlu dapatkan jet-jet ni daripada pelbagai negara supaya diorang tidak terjejas dengan sekatan mana-mana negara. So, sekurang-kurangnya kalau ada sekatan daripada mana-mana negara, jet tempur Indonesia tu masih berfungsi. Sebab diorang ada jet daripada Rusia, diorang ada jet daripada US, diorang ada jet daripada Perancis dan Turki, dan terbaru jet daripada China. Okay? Dikabarkan juga tujuan pembelian jet daripada China ni adalah untuk Indonesia. Sebenarnya dia orang nak start rapatkan hubungan diorang dengan Beijing. Dan ini antara cara terbaik lah. Selain daripada dapatkan secara ekonomi, diorang pun nak rapatkan secara pertahanan juga. So, kalau dari segi logistiknya, kita harap Indonesia dapat kendalikan dengan baik, sebab bukan senang nak mengendalikan beberapa negara punya jet, aset yang setiap sistem diorang berbeza, setiap komponen alat ganti, maintenance dia berbeza. So, aku harap Indonesia tidak mess up lah dalam benda ni. Yes, di atas kertas nampak best. Macam, oh, mereka dapat 7 buat jet berbeza, negara berbeza, maksudnya tak ada siapa boleh sekat diorang. So, kalau China sekat Indonesia, Indonesia ada US punya aset. Kalau Rusia sekat Indonesia, Indonesia ada US punya aset. Kalau US sekat diorang, China dengan Rusia ada. Tetapi, dari segi logistik, logistik tu is gonna be nightmare lah kalau tak pandai handle dengan betul. Sebab, macam saya cakap tadi, setiap jet ni jenis dia berbeza, cara maintenance dia berbeza, alat ganti dia berbeza. So, it's gonna be a nightmare kalau tidak pandai handle. Tapi kalau betul dapat handle, it's gonna be a solid air force untuk Indonesia. Stop! Benarkah Presiden Prabowo terbang ke Sydney cuma untuk politik? Info negara. Beliau bertemu Perdana Menteri Albanese. Fokusnya apa? Bukan cuma politik, tapi juga pertanian, pangan, dan teknologi agrikultur. Diplomasi pangan ini game changer. Australia dukung penuh program swasembada kita dengan investasi baru agri dan peternakan. Ini bukan seremonial. Kunjungan membawa hasil konkret. Ada MOU dan komitmen investasi jangka panjang. Kesepakatan meliputi riset, transfer teknologi, dan pelatihan SDM. Tujuannya, petani kita makin modern, makin produktif. Hubungan dagang naik kelas, pasokan bahan pangan strategis diatur lebih stabil, efisien, dan saling menguntungkan. Isu Indo-Pasifik jadi payung besar.
Stabilitas kawasan penting bagi rantai pasok pangan dan energi. Kunjungan ini tunjukkan diplomasi baru, lebih operasional, fokus hasil, dan langsung ke kebutuhan rakyat. Kalau lancar, perut rakyat aman. Ini bukti nyata diplomasi pangan bukan sekadar kata, aksi nyata. Paten kan? Gimana menurut kamu? Jakarta dan Canberra memperkuat ikatan militer, membangun poros baru pertahanan Indo-Pasifik, yang dulu diabaikan, namun kini strategis bagi kawasan. Kedua negara menyepakati latihan bersama, pertukaran perwira, dan peningkatan interoperabilitas sebagai fondasi kemitraan pertahanan jangka panjang Indo-Pasifik. Ancaman siber, maritim, dan hibrida menuntut Indonesia-Australia bekerja lebih erat, melampaui sekadar diplomasi, menuju keamanan regional terpadu. Hubungan Jakarta-Canberra mengirim pesan kuat kepada kekuatan besar bahwa stabilitas Indo-Pasifik kini bergantung pada kolaborasi dua tetangga strategis. Kemitraan ini melampaui simbol politik. Ia adalah investasi strategis masa depan. Standing alongside my friend, Indonesian President Bapak Prabowo Subianto, to make what is a historic announcement. The governments of Australia and Indonesia have just substantively concluded negotiations on a new bilateral treaty on our common security. The governments of Australia and Indonesia have just substantively concluded negotiations on a new bilateral treaty on our common security. We cannot choose our neighbors. It is our destiny to be direct neighbors. So let us face our destiny with the best of intentions. Australia's relationship with Indonesia is based on friendship, trust, mutual respect, and a shared commitment to peace and stability in our region. Essentially reaffirming our determination to enhance our friendship and to, as partners, as close neighbors, our determination to maintain the best of relationship in order to enhance and guarantee the security of both our countries. So Australia and Indonesia have unveiled a new security treaty that will commit both nations to closer defense cooperation. The agreement includes regular high-level consultations and mutual assistance should either country face threats. Nice. It makes a significant expansion of their strategic partnership and amid the shifting regional dynamics. The treaty is expected to be formalized next year after both sides conclude legal and diplomatic procedures. Analysts view the move as a sign of deepening trust and shared security priorities. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa kita bangsa yang kaya. Tapi bangsa kita, Nusantara kita, ratusan tahun diganggu, ratusan tahun diinvasi, ratusan tahun dijajah. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Sebagai negara non-blok, Indonesia bukan lagi sekadar mitra regional, tapi kekuatan besar yang disegani dan dihormati di Indo-Pasifik.